Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Juli 2025, dunia menahan napas konflik antara Iran dan Israel yang selama ini seperti perang bayangan tiba-tiba meledak menjadi konfrontasi militer langsung. Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal, dan Israel membalas dengan serangan. Namun ada medan pertempuran kedua yang tidak kalah sengitnya, yaitu media sosial. Jutaan komentar, opini, dan narasi membanjiri platform seperti YouTube. Propaganda dan disinformasi menyebar luas, membentuk cara kita memandang konflik ini. Pertanyaannya adalah, di tengah semua keriuhan ini, apa sih sebenarnya sentimen publik di Indonesia? Apakah lebih banyak yang pro, kontra, atau netral? Menganalisisnya secara manual mustahil. Itulah mengapa saya melakukan penelitian ini. Nama saya Andika Magit Pratama, dan dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya menggunakan deep learning canggih untuk membedah ribuan komentar netizen. Lalu ini adalah untuk diagram alir sederhana untuk satu kumpulan komentar, pembersihan data, lalu analisis model AI. Jadi bagaimana cara kita membuat mesin mengerti bahasa manusia yang berantakan? Misi saya dimulai dengan dataset kumpulan komentar berbahasa Indonesia dari media sosial yang terkait dengan konflik ini. Setiap komentar sudah saya beri label secara manual, positif, negatif, atau netral, sebagai kunci jawaban untuk AI saya nanti. Tapi data dari media sosial itu kotor, ada huruf besar, kecil, singkatan, slang, URL, dan mention. Jadi langkah pertama adalah pra-pemrosesan atau bersih-bersih. Ini meliputi scaffolding. Yang pertama yaitu scaffolding, mengubah semua teks menjadi huruf kecil. Lalu yang kedua yaitu noise removal, menghapus semua sampah seperti URL, mention, dan tanda baca yang tidak penting. Lalu yang ketiga adalah normalisasi, mengubah kata-kata tidak baku atau slang. Setelah data bersih, saya akan menggunakan model hybrid yang disebut BERT CNN. BERT yaitu Bidirectional Encoder Representation for Transformer. Anggap saja BERT ini seorang ahli bahasa super cerdas. Dia tidak hanya membaca kata per kata, tapi memahami konteks sebuah kata dari keseluruhan kalimat, baik dari kata sebelum maupun sesudahnya. Lalu untuk CNN, Convolutional Neural Network, jika BERT sudah memahami konteks, CNN bertugas seperti detektif. Ia memindai hasil dari BERT untuk mengekstrak fitur atau pola-pola kata kunci yang paling menentukan sentimen sebuah komentar. Kombinasi keduanya sudah terbukti sangat andal dalam penelitian lain untuk menganalisis sentimen berbahasa Indonesia. Baik, di sini sudah terlihat pada tabel hasil rinci evaluasi model BERT CNN, akurasi keseluruhan yaitu 80%, menunjukkan bahwa model ini sangat efektif untuk memahami nuansa sentimen publik Indonesia terkait isu geopolitik yang rumit ini. Lalu untuk grafik ini ternyata diskusi tidak didominasi oleh kebencian atau sentimen negatif, justru sentimen positif dan netral sangat mendominasi, sementara sentimen negatif hanya sebagian kecil. Ini bisa berarti banyak hal, mungkin diskusi tidak hanya fokus pada agresi, tapi juga harapan deeskalasi dampak ekonomi atau sekedar berbagi berita tanpa opini yang kuat. Lalu ini adalah gambar confusion metric. Meskipun akurasinya tinggi, model ini tidak sempurna. Confusion matrix ini menunjukkan di mana saja model melakukan kesalahan. Terlihat bahwa model kadang-kadang keliru mengklasifikasikan komentar negatif sebagai netral. Mengapa? Ada dua alasan: data tidak seimbang dan sentimen campuran. Ini tantangan terbesar. Satu komentar bisa berisi kritik terhadap satu pihak, tapi di saat yang sama memuji di pihak lain atau berhadap perdamaian. Ini membuat penentuan sentimen dominannya menjadi sangat sulit, bahkan untuk manusia. Baik,
mungkin dan yang terpenting kita harus menginterpretasikan hasil ini dengan hati-hati. Ingat, media sosial ada arena perang informasi. Sentimen yang kita lihat bisa jadi bukan murni opini organik, tapi hasil dari propaganda atau pembingkaian berita yang bias. AI bisa mengenali pola bahasa tapi belum bisa menangkap ironi, sarkasme, atau niat tersembunyi di balik sebuah teks. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu pertama, model deep learning ber-CNN terbukti merupakan alat yang andal dengan akurasi 80% untuk memetakan sentimen publik Indonesia pada isu geopolitik yang kompleks. Yang kedua yaitu opini publik di media sosial di Indonesia terkait konflik Iran-Israel menunjukkan polarisasi yang kuat namun didominasi oleh sentimen positif dan netral, bukan negatif. Yang ketiga yaitu analisis sentimen ini membuka mata kita terhadap tantangan seperti sentimen campuran dan disinformasi yang menunjukkan betapa kompleksnya lanskap informasi saat ini. Penelitian ini adalah langkah awal ke depannya kita bisa mengembangkan model yang lebih canggih lagi untuk mendeteksi sarkasme dan memahami konteks yang lebih dalam. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana teknologi AI bisa membantu kita memahami dunia yang kompleks di sekitar kita. Apa pendapat Anda tentang penggunaan AI untuk menganalisis opini publik? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.